eh, 1 menit ke depan kita akan mulai Zoom kita siang hari ini ya. Semoga siang hari yang tidak terlalu panas ini boleh menolong kita untuk bersama-sama belajar. Catatan saya kali ini, mungkin Ibu Bapak bisa menyiapkan secari kertas kalau yang suka mencatat. Karena ada beberapa istilah yang nanti mungkin sudah sering ada yang mendengar, atau mungkin juga ada yang asing. Tetapi itu adalah sebagai tools atau cara untuk saya men-sharing-kan tulisan-tulisan yang asli dari buku aslinya. Oke, saya akan mulai pas jam 2 atau jam 14 ya. Kali ini kita akan berbicara tentang buah noni yang banyak plusnya. Yang dimaksud plusnya itu adalah kandungannya tidak hanya noni saja. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah mengkonsumsi noni tentu sudah merasakan segarnya seperti itu ya. Dan kadang-kadang ada yang kalau baru pertama kali bertanya kepada saya, ini kok ada seratnya seperti itu memang sengaja dibuat supaya ada seratnya. Kemudian ada juga yang sudah selesai nonton, kok isinya serat semuanya, lupa nggak dikocok. Oleh karena itu sebenarnya pesan untuk mengshake ya, mengocok dulu itu sangat penting karena memang ingredient dari noni kecuali ekstrak juga ada seratnya. Oke, kita akan berbicara tentang noni atau mengkudu atau disebut juga Indian mulberry, atau nama latinnya adalah Morinda citrifolia. Nah, Morinda citrifolia ini disebut ratu tanaman ataupun anugerah para dewa. Nah, istilah ini dirasakan oleh masyarakat Polinesia atau Asia Tenggara dan Pasifik Selatan selama berabad-abad. Mengapa disebut ratu tanaman? Karena tanaman ini atau noni ini sangat membantu kesehatan mereka. Nanti kita akan lihat sebenarnya tujuannya untuk apa. Sehingga mereka mengatakan anugerah para dewa. Hal ini tentu bukan istilah yang yang ringan, tetapi sebuah istilah yang cukup menolong mereka karena mereka punya kepercayaan bahwa ada oknum di atas mereka yang sudah menganugerahkan buah noni atau disebutnya ratu tanaman ini. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu, dilihat, diteliti, ternyata noni mengandung antioksidan. Kita tahu antioksidan itu adalah sebuah zat yang bermanfaat non-gizi yang bertugas untuk mengusir atau menangkap racun ataupun menghambat racun tidak merusak seperti itu ya. Dan polisakarida. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, rasa manis di noni itu apakah tidak berbahaya? Tidak berbahaya karena dari sakarida, ya polisakarida, karena rasa manis dari buah-buahan. Kemudian dia juga mengandung mineral, mengandung vitamin, asam lemak esensial, dan bahan aktif lainnya. Masih ingat ya slide saya yang kemarin bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi. Selain dari karbohidrat, protein, mineral, air, ada zat lain non-gizi yang bermanfaat seperti antioksidan, seperti itu. Dan ternyata Dr. Keller dan Dr. Douglas Kinghorn menemukan anthraquinone sebagai anti kanker yang membantu menghilangkan bahan kimia penyebab kanker sebelum mereka dapat merusak DNA masuk. Sebelum maksudnya adalah sebelum DNA itu dirusak oleh si bahan kimia penyebab kanker itu. Jadi ada riset yang menolong akhirnya noni ini bisa dikenal sebagai anti kanker. Entah itu kandungan di dalam hanya anthraquinone-nya atau kandungan-kandungan yang lain. Kita tahu bahwa satu tanaman atau satu buah itu mengandung fitokimia ratusan, sehingga mereka bekerja sama satu sama lain. Nah, kalau Dr. Keller ini jelas anthraquinone-nya. Apakah
hanya diambil ekstraknya saja, tentu penelitian dia hanya mengambil itu saja. Sedangkan yang lainnya banyak sekali, polifenol dan sebagainya. Nanti kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah gambarannya Asia Pasifik gitu ya. Kalau kita berada di sini, Bapak Ibu, kita berada di yang hijau ini ya, Asia Pasifik, Asia Tenggara seperti itu. Tapi pada tepatnya adalah Polinesia adalah di sini. Kita lihat yang warna ungu ya, yang ada kursor saya ini, ada dibatasi oleh yang paling atas, utara adalah Hawaii, dan yang paling selatan adalah New Zealand. Nah, sementara ini kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia, ini tuh termasuk negara bagian dari 5 negara kepulauan. Polinesia itu berasal dari kata poli, yaitu banyak, ini dari bahasa Yunani, dan nesia itu nusa, yaitu pulau, dari betul-betul kepulauan. Oleh karena itu, sebenarnya noni itu disebut juga oleh masyarakat Polinesia itu seperti buah kano, ya. Masyarakat Polinesia menggunakan noni sebagai tonik kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan kesehatan dan penyakit. Ya, kenapa tadi disebut buah kano? Kita tahu bahwa kalau dari pulau ke pulau, transportasi mereka menggunakan kano. Jadi mengkudunya itu dibawa-bawa gitu ya kemana-mana. Karena memang nggak ada pilihan lain selain naik kano gitu kan, nggak ada kereta juga gitu ya. Dan ketika mereka membawanya, ketika mereka mengkonsumsinya dari pulau ke pulau, kemudian bijinya bertebaran, entah itu di bawah air atau mereka ketika berjalan tercecer, maka tumbuhlah mengkudu itu di kepulauan itu. Nah, oleh orang India dengan pengobatan Ayurveda atau Ashoka itu disebut juga noni ini memberikan umur panjang karena mengandung antioksidan dan polisakarida. Di dalam naskah Ayurveda tertulis noni memiliki kekuatan untuk memberikan keseimbangan di dalam tubuh menjadi harmonis. Kata-kata harmonis ini sangat sangat menolong kita memvisualisasikan sebuah keseimbangan ya. Minggu lalu saya menganalogikan seperti seorang nelayan yang berdiri di ujung kapalnya. Dia tahu harus bagaimana, maka kitalah yang sebenarnya adalah yang sedang berdiri di atas kapal kita sendiri. Bagaimana kita menyeimbangkan tubuh kita sendiri adalah bagaimana kita juga merasakan sinyal-sinyal yang keluar dari tubuh kita. Oleh karena itu, noni sangat baik, sangat efektif untuk membantu keseimbangan kita. Dengan catatan, kita tahu manfaatnya dan bagaimana cara pemakaiannya. Nah, di dalam kandungan noni, tadi saya mengatakan bahwa ada zat-zat kimia atau fitokimia yang memiliki aktivitas. Aktivitas di dalam buah noni ini yang menyebabkan nanti bisa memberikan indikasi untuk penyakit apa seperti itu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang aktivitas di dalam zat kimia di dalam noni atau fitokimia, maka noni ternyata bersifat analgesik. Ini mengapa tadi saya mengatakan kalau Bapak Ibu yang suka mencatat bisa ambil kertas untuk bersama-sama belajar untuk mengingat kata-kata yang asing seperti itu ya, supaya nanti ketika ada ketidakseimbangan di dalam tubuh, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ya. Analgesik itu adalah artinya anti nyeri, ya anti nyeri. Kemudian anti artritis. Artritis itu radang sendi, sehingga fitokimia di dalam noni itu bisa untuk mengatasi radang sendi. Kemudian antipiretik, piretik itu demam, jadi dia bisa mengatasi anti demam. Kita tahu demam adalah bukan penyakit, tapi demam adalah tanda adanya ketidakseimbangan. Sehingga tadi dituliskan bahwa noni yang oleh orang-orang Polinesia ini adalah memberikan keseimbangan sehingga harmonis. Kemudian anti rematik. Rematik itu adalah nyeri sendi, otot dan tendo, ya. Kemudian anti tumor, tadi dikatakan ditemukan anthraquinone yang ada di dalamnya. Kemudian anti spasmodik, spasme itu kram atau kejang. Sehingga noni
Disebut juga buah untuk relaksasi karena mengurangi kejang. Nah, aplikasinya biasanya saya rekomendasi untuk orang-orang yang spasme atau kram, pada orang-orang yang nyeri pada nyeri pinggang karena ada batu atau kolik, ya bisa dipakai, atau batu empedu. Ingat bahwa manfaat dari zat aktif di dalam noni itu bukan langsung kepada penyakitnya, tetapi di dalam prosesnya. Nyeri pada batu empedu dan batu ginjal itu adalah karena ada spasme, ada vasokonstriksi di dalam saluran batu ginjal atau batu empedu itu, sehingga dia perlu relaksasi. Kalau Bapak Ibu bisa memahami ini, tentu akhirnya bukan kita mengatakan, oh noni bisa untuk menghancurkan batu ginjal, tidak seperti itu. Jadi by proses seperti itu ya. Kemudian nah, ini agak susah ya, tetapi inti askarisit itu adalah membunuh cacing, deobstruen itu adalah obstruksi atau sumbatan. Jadi noni itu menghambat penyumbatan karena cacing di dalam usus. Kemudian depuratif itu menghaluskan, diuretik itu adalah melancarkan pipis, kemudian emetik itu kadang-kadang ada yang merasakan mual, seperti itu. Emenakuk itu maksudnya adalah mengurangi nyeri haid. Emollient itu adalah melembutkan. Fungisid adalah anti jamur. Kemudian hipotensif adalah menurunkan tekanan darah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tekanan darahnya rendah, tetap boleh, tapi sedikit saja ya. Kemudian laksansia. Laksansia itu bisa dipakai untuk melancarkan pup pada orang-orang tua. Tentu tidak serta-merta langsung diminum banyak-banyak gitu ya. Kemudian litolitik ini juga maksudnya adalah membantu menghancurkan batu dengan proses Bapak Ibu ya. Dan tentu kita tahu batu yang ada misalnya di saluran kemih dan empedu tentu by proses. Kemudian sedatif, stomakik dan tonik. Ini adalah buku yang saya pakai. Jadi ini semuanya berasal dari Handbook of Medicinal Herbs ya. Ada buku-buku yang menjadi panduan untuk saya bisa mengeksplor. Nah, adapun indikasinya karena fitokimia di dalam buah noni itu sangat banyak, ternyata akhirnya mereka menggunakannya atau akhirnya disimpulkanlah bahwa noni itu bisa untuk berbagai penyakit. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah indikasi, bukan klaim ya, karena memang nutrisi kita adalah untuk memelihara kesehatan. Sekali lagi bahwa tubuh kita itu terdiri dari dua sisi sehat dan sisi sakit. Kalau sisi sakit tentu ada banyak penyebabnya, sedang sisi sehat inilah bagian kita. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi peradangan, mengurangi nyeri, sehingga penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu minggir. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena kita memberikan nutrisi ini adalah supaya bekerja di sisi sehatnya. Otomatis ketika tubuh kita menjadi arena yang tidak baik untuk tumbuhnya bakteri, maka tubuh kita juga akan bebas bakteri atau virus. Nah, ini antrosis, penyakit antrak ya dari sapi. Askaris ini adalah cacing. Kemudian asma bisa untuk kanker, tapi akan lebih baik kalau sebagai pencegahan. Kemudian flu, kolik, konstipasi, kram ya, kram tadi ya saya sudah mengatakan antispasmodik. Diabetes ini untuk merevitalisasi sel karena antiinflamasinya. Kemudian diare, kemudian desentri, lalu dismenore itu nyeri haid, disuri itu adalah nyeri pada saat pipis. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang mengalami infeksi saluran kemih. Enterosis itu adalah seperti diare, seperti itu ya, ada infeksi di usus halus. Kemudian demam, fever,
kemudian fungus ini fungi, ada apa namanya, jamur, kemudian batu empedu, ya, kemudian ada infeksi di gaster, infeksi gusi, kemudian gout atau asam urat yang meningkat, nyeri kepala. Sekali lagi nanti di slide yang terakhir saya akan tayangkan, kita tidak serta-merta untuk, oh ya bisa untuk nyeri kepala, tapi kita mesti cari akar masalahnya. Kemudian menguatkan jantung, menguatkan liver, lalu untuk membantu menurunkan tekanan darah, infeksi, insomnia, lekore itu adalah keputihan, mikosis itu adalah gangguan karena jamur, nervousness itu adalah kecemasan yang berlebihan, neuralgia itu nyeri, pain sama dengan nyeri, rheumatism itu adalah nyeri sendi, otot dan tendo, sore throat itu serak, stomachitis itu nyeri perut, kemudian tumor, luka ya. Ini juga saya ambil tulisannya persis dari Handbook of Medicinal Herbs. Ini tulisan asli karena memang saya mencoba untuk menyusunnya terhadap penyakit-penyakit yang sering kita jumpai. Nah, ini adalah aplikasinya Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengkonsumsi noni dari sisi sehatnya pada kasus-kasus pada nyeri menstruasi. Karena di awal saya mengatakan bahwa senyawa kimia di dalam noni itu bisa mengurangi nyeri atau analgetik. Begitu juga untuk kasus obesitas. Nah, obesitas ini adalah peradangan yang kronis ya Bapak Ibu ya. Orang yang obes itu radang, udah kelihatan lebih besar daripada seharusnya, tetapi sebenarnya prosesnya sudah kronis, dari hal yang sederhana, dari peradangan tersamar, jadi kelihatan, jadi nyolok mata, kelihatan seperti itu ya. Kemudian tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini sangat baik dibantu dengan noni, karena nanti ada slide berikutnya yang bisa menolong kita ya. Kemudian ada infeksi saluran kemih, batu empedu, kemudian hepatitis dari anti-infeksinya ya, kemudian anti-diabetes dan ketombe. Kenapa kok ketombe gitu? Ya karena ketombe ini juga berasal dari apa Bapak Ibu? Kadang-kadang jamur ya, sehingga noni yang tadi anti jamur itu bisa menolong kasus ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang tadi dikatakan oleh saudara-saudara kita, nenek moyang kita di kepulauan di Polinesia, bahwa noni itu dipakai untuk keseimbangan tubuh supaya harmonis. Aplikasinya adalah di sini. Bahwa noni mensupport sistem endokrin. Ini saya tidak secara spesifik, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran dulu bahwa pusat dari endokrin adalah di otak. Ya, ada hipotalamus yang mengatur tiroid, yang mengatur growth hormone, yang mengatur informasi-informasi di dalam bagaimana supaya ginjal mengatur tekanan darah dan sebagainya. Kemudian mengatur pola tidur, growth hormone, tiroid, kemudian follicle stimulating hormone. Kalau misalnya perempuan adalah mengatur menstruasi, ini tiroid, lalu ini timus, ya. Timus ini akhir-akhir ini menjadi trending topik karena menjadi perhatian ketika ada entah itu slide, entah itu video yang menolong kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan menekan dada seperti itu ya, tapping. Nah, ketika di tapping sebenarnya timus itu ada di cekungan leher bagian tengah ya, sebelum dada. Itu ada cekungan, di situ adalah timus. Kemudian ada yang menolong untuk kita bisa ketuk-ketuk di tulang dada untuk merangsang antibodi kita keluar, seperti itu ya. Seperti yang kemarin minggu lalu saya cerita tentang sel T dan sel B yang mengeluarkan antibodi. Nah, timus ini bisa dirangsang supaya antibodi kita kuat untuk menghadapi virus yang bertebaran di luaran sana. Kemudian tiroid adalah pengatur mineral, pengatur aktivitas, pengatur jantung seperti itu ya. Kemudian tadi di dalam lambung juga diatur oleh tetap oleh hipotalamus juga, tetapi lambung ini bagian dari pencernaan yang sering disebut otak kedua, tetapi tidak pernah lepas juga dari otak pertama, yaitu di otak beneran yang ada di kepala kita.
menguatkan liver, seperti itu, lalu menguatkan adrenal, yaitu kelenjar di atas ginjal. Inilah yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tekanan darah. Ya, ada hormon yang dikeluarkan. Dan ginjal yang mengatur sirkulasi air, kemudian ovarium, terkait dengan nyeri haid, kemudian testis, seperti itu ya, yang terkait dengan hormon yang ada pada laki-laki. Jadi noni ini menjadi sebuah makanan atau buah yang menyeimbangkan untuk mencapai harmonisasi. Menarik sekali ya, karena memang ternyata statement itu dipakai oleh orang-orang Polinesia dengan keterbatasan pengetahuan dan jauh dari teknologi. Mereka begitu paham dengan makanan-makanan yang sehat, tentu bukan hanya noni saja, yang akhirnya setelah diteliti ternyata berkorelasi dengan banyak sekali hal yang terkait dengan keseimbangan tubuh kita. Nah, ini dia Bapak Ibu, bahwa noni pun mengandung arginin. Ya, yang kita bahas minggu yang lalu, kita tahu L-arginin berubah jadi nitrit oxide yang akhirnya bisa menolong pembuluh darah menjadi vasodilatasi. Ya, inilah ketika vasokonstriksi dan vasodilatasi menjadi melebar. Nitrit oxide menghambat trombosit untuk menggumpal. Nitrit oxide juga menghambat proliferasi atau pembelahan sel-sel sel smooth cell ya, masih ingat ya, di dalam lingkaran pembuluh darah kalau dipotong lingkaran dalam adalah endotel, kemudian smooth muscle cell atau otot bagian tengah itu dihambat. Kalau tidak ada NO itu bisa menebal, proliferasi itu berkembang biak. Kemudian juga menghambat monosit beradhesi itu jadi kayak bertemu seperti itu ya. Kemudian juga menghambat SOD ini berelaborasi dengan endotel yang akhirnya merusak dan menghambat oksidasi dari LDL. LDL itu adalah kolesterol yang tetap kolesterol baik ya Bapak Ibu, hanya memang kalau dia teroksidasi jadi jelek gitu. Jadi akan merusak. Nah, oleh karena itu mengapa noni itu baik untuk memelihara jantung dan pembuluh darah, karena noni memiliki kandungan arginin juga. Selain itu Bapak Ibu, noni juga mengandung serotonin. Hormon serotonin adalah hormon yang membuat kita damai gitu ya, kita menjadi lebih tenang. Oleh karena itu, anak-anak yang kekurangan serotonin kadang-kadang kalau bayi itu nangis karena dia lapar. Nah, ternyata ketika dikasih makan yang mengandung asam amino, maka terbentuk serotonin yang ada di lambung. Jadi serotonin itu muncul karena ada asam amino dibentuknya di lambung dan akhirnya bayi itu diam. Sehingga ketika orang yang panik, ketika minum serotonin atau minum noni yang mengandung serotonin ini akan membantu lebih tenang. Seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu komposisinya. Kalau tadi noni plus yang banyak plusnya itu plusnya ini. Mungkin ada yang belum pernah kita makan atau kita tahu juga gitu ya. Yang jelas noni ini kita kenali. Kemudian ada grapes concord ya, ini anggur ya. Kemudian Aronia melanocarpa, apple, kemudian Vaccinium myrtillus, kemudian Vaccinium angulus, lalu Camellia sinensis kita tahu. Ini adalah Punica granatum, adalah delima, raspberry merah. Nah, nanti kita bisa lihat keterangannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah buah-buah terpilih yang dicampur menjadi satu di dalam satu botol noni. Sehingga ketika kita mengkonsumsi noni itu sudah penuh dengan antioksidan dan polisakarida. Oleh karena itu, ketika kita memiliki pemahaman yang tahu ingredient yang kita konsumsi dan dari mana ingredient itu adalah dari buah-buah ini, maka kita bisa lebih bisa bercerita kepada diri sendiri dan bercerita kepada orang lain manfaat dari si noni ini. Ya. Nah, tadi anggur Concord atau Vitis vinifera mengandung proantosianin. Antosianin ini adalah antioksidan yang berwarna ungu. Ya, jadi proantosianin. Kemudian flavinol dan flavonoid. Flavonoid ini adalah hampir semua tanaman atau buah dan sayur yang bersifat antiinflamasi mengandung flavonoid. Kemudian raspberry merah mengandung antosianidin
mirip-mirip ya. Kemudian katekin dan quercetin. Quercetin ini juga termasuk zat kimia atau zat fitokimia yang sangat baik untuk menghambat pertumbuhan tumor. Kemudian fenolat, kemudian daun teh hijau atau Camellia sinensis, di Indonesia ada ya, yaitu kandungan katekinnya. Kemudian buah apel, jenisnya spesiesnya ada Malus pumila, kaya akan polifenol, anti radang juga. Kemudian blueberry, Vaccinium angustifolium, mengandung vitamin C, katekin, quercetin, resveratrol, dikenal juga untuk memelihara kesehatan mata, sistem saraf, dan peredaran darah. Jadi masing-masing kandungan di dalam noni ini memang memiliki keunggulan yang diambil saripatinya, seperti itu. Kemudian ada cookberry, lalu ada delima yang mengandung tanin, dan bilberry atau Vicinium myrilitus yang mengandung antosianin, tanin, dan polifenol. Jadi semua itu digabung jadi satu, antioksidannya digabung jadi satu, sehingga bisa menghasilkan nutrisi yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah ini untuk saran penggunaan, kocok dahulu sebelum dituang. Seperti tadi awal saya mengatakan ya, kocok dahulu sebelum dituang, bisa diminum 1-2 kali 30 cc. Tentu ini terkait dengan kondisi. Seperti tadi saya bilang, bahwa efek dari noni itu bisa menurunkan tekanan darah atau bersifat hipotensi. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kita tahu diri dulu. Ya, setiap kali saya selalu mengingatkan sebelum kita mengkonsumsi apapun, kita mesti tahu diri dulu. Ya, supaya kita tahu dan kita paham apa yang akan kita konsumsi. Dan selalu ingat Bapak Ibu bahwa produk kita untuk membantu menjaga daya tahan dan memelihara kesehatan tubuh. Ingat selalu kita ada di sisi sehat. Tetapi memang realitanya Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang sakit. Bagaimana kita bijaksana menolong mereka supaya mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana caranya? Ini dia Bapak Ibu, ya. Untuk Bapak Ibu yang sering melihat ini, mudah-mudahan tidak bosan, karena saya pun tidak pernah bosan ketika membicarakan hal ini. Karena selalu ada yang baru ketika bercerita tentang pohon kesehatan ini, ya. Ibarat sebuah pohon itu adalah tentu yang utama adalah akarnya. Akar itu mencari makan, akar itu kena racun, akar itu dikerikitin semut atau ulet. Itulah yang akhirnya menentukan bahwa pohon itu tumbuh, berbunga, dan berbuah. Kita tidak pernah melihat akarnya, bukan? Kita tahu pohon rambutan menghasilkan rambutan, pohon mangga menghasilkan mangga. Lalu ketika kita kenali buahnya, maka kita bisa kenal. Mungkin sebelum berbuah kita nggak tahu itu pohon apa. Nah, lalu ketika berbuah, maka kita bisa petik, kita bisa makan, akhirnya kita bisa menilai bahwa buah itu manis, asam, atau pahit. Ketika kita menanam buah rambutan yang asli, misalnya jenis rambutan yang asli kita tanam, maka harapan kita akan seperti buah yang pernah kita makan, bukan? Nah, ketika ditanam, ternyata buahnya asam. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Oh, ternyata waktu itu kita ambil di Bogor, tanah yang subur. Ketika ditanam di Jakarta, tanahnya tandus, maka tidak menghasilkan buah yang enak. Demikian juga tubuh kita Bapak Ibu, ketika kita mengalami sesuatu, orang hanya lihat di luarnya saja, bukan? Misalnya, saya mengalami tekanan darah tinggi, high blood pressure nih ya. Ketika tekanan darah saya tinggi, mungkin saya juga nggak tahu, atau orang lain juga nggak tahu. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darah saya 180/120. Sedangkan saya tidak merasakan apa-apa. Apa yang saya cari? Atau salah satu dari kita, maka yang kita lakukan adalah kita mesti berdiam diri. Ini kenapa ya kok tekanan darah saya tinggi? Tadi pagi makan apa ya? Beberapa hari ini mikir apa ya? Maka kita sedang mencari akar masalahnya. Makan apa ya? Lalu sakit perut enggak ya? Apakah saluran cernanya yang enggak beres? Atau kita ingat, apakah ada ya orang tua saya yang tekanan darah tinggi?
Oke, kalaupun ada itu kecil persentasenya. Kemudian ada trauma ya. Trauma itu trauma fisik atau psikis ya. Kadang-kadang tiba-tiba kita ingat misalnya saat ini kita di rumah saja. Kita ingat orang tua yang jauh seperti itu ya. Mereka sedang sendirian atau apapun lah ya. Sedang terjadi sesuatu maka kita mengingat, kita tegang. Bisa berasakan ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya HP kita hang, kita lagi ngobrol, asik-asik atau ada urusan tiba-tiba HP kita hang, tegang, kepalanya sakit misalnya gitu. Kemudian, kenapa lagi misalnya? Apakah karena sesuatu yang, beracun misalnya ya, apakah makanan atau apapun, atau karena menghirup, udara yang kotor misalnya, atau kena asap, itu kan bersinggungan dengan toksin. Kemudian, atau karena lama nggak olahraga. Kemudian atau kurang makan, kurang minum, ya nutrisi defisiensi. Ketika kita kurang minum, kurang makan bisa juga hipertensi loh Bapak Ibu. Ternyata kita kekurangan magnesium. Hanya kalsium saja yang tinggi atau natrium saja yang kita makan. Maka tidak terjadi relaksasi. Atau saya ada masalah dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, bisa menyebabkan high blood pressure. Kemudian terjadi gangguan tidur. Ada apa nih? Selalu tidak nyenyak dengan tidur, memikirkan sesuatu, atau toksin. Toksin itu yang dimaksud apa? Banyak sekali loh Bapak Ibu toksin di dalam makanan kita. MSG juga toksin. Saya mau bertanya Bapak Ibu, sudah tinggalkan MSG berapa bulan? Atau masih menggunakan MSG? Bapak Ibu masih terdampak oleh toksin ya. Kemudian diet yang buruk. Diet yang buruk itu apa misalnya? Mengkonsumsi makanan yang sama, mengkonsumsi gorengan, terus apalagi sekarang kan lupa makan sayur. Jangan ya Bapak Ibu ya. Ternyata diet yang salah juga bisa menyebabkan hipertensi loh. Kemudian stres, jelas lah ya. Stres itu pasti menyebabkan hipertensi. Kemarin saya ada sesuatu yang membuat saya kepala saya sakit karena teknis sekali Bapak Ibu, karena HP saya hang seperti itu. Dan saya merasakan kepala saya cekut-cekut, waduh ini nggak beres. Nah, apa yang terjadi? Inflamasi. Segala sesuatu yang terjadi nggak beres di tubuh kita adalah karena inflamasi. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita aware terhadap diri sendiri, buah yang keluar, yang dilihat oleh orang lain, entah itu hormon imbalance, mens yang tidak teratur, atau gangguan tiroid, atau depresi, atau kecemasan, atau high blood pressure atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker, alergi, gangguan saluran cerna, irritable bowel, kemudian autoimmune disease, diabetes, kronik, kelelahan yang kronis, atau penyakit-penyakit yang lain adalah penyakit yang bisa dilihat. Tetapi akar masalahnya kita yang tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu muncul gejala dan tanda di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari berdiam dan cari akar masalahnya. Apakah karena saluran cerna yang buruk? Maka kita berpikir bahwa kita mesti hindari terigu, karena terigu mengandung gluten. Genetik bisa diabaikan. Trauma, mari selesaikan trauma. Kemudian toxic talk, kita bersinggungan dengan sesuatu yang toksik atau kekurangan olahraga. Bagi Bapak Ibu yang masih ada waktu untuk olahraga, yuk jalan pagi ya. Atau di rumah aja, jalan-jalan di rumah aja. Kekurangan nutrisi mungkin, apakah memang perlu sumbangan magnesium dari di dalam nutrisi kita gitu ya. Kemudian relasi bagaimana dengan anak saudara di rumah saja, bukan berarti lepas dari relasi yang buruk ya, malah sebaliknya kadang-kadang kelihatan aslinya. Tapi disitulah sebenarnya kekayaan kita, membangun relasi, ketemu terus, akhirnya kita menjadi terbangun relasi kita. Oke Bapak Ibu, presentasi saya sudah selesai. Ya, saya sekarang akan melihat pertanyaan, dan tadi ada chatting tentang Facebook Challenge ya.
Nah, silakan Bapak Ibu ikuti dan saya akan mencoba mengurutkan di depan, dari depan. Ya, ikuti challenge Facebook, foto challenge, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya coba jawab ya. Sebagai anti artritis tentunya bisa untuk nyeri pada penderita osteoartritis. Dari Pak Irianto, betul Pak Irianto. Tetapi osteoartritis itu derajatnya ada beberapa derajat atau stages ya. Osteoartritis yang cukup berat itu memang perlu waktu. Bahkan seringkali perlu kombinasi dengan obat-obatan kimia. Tetapi tentu sekali lagi sisi sehatnya perlu diperbaiki. Dari apa? Dari pola makan, jumlah air minum, dan buah-buahan yang lain. Nah, mudah-mudahan Pak Irianto bisa memahami osteoartritis itu derajatnya berapa. Kalau sudah sampai bengkok, itu ada ya, kalau misalnya ada pengapuran atau osteoartritis di tangan yang sudah sepuh itu kadang-kadang jarinya bengkok. Tentu tidak bisa kembali, tapi minimal bisa mengurangi nyeri. Seperti itu. Kemudian dari Pak Ferry dan Bu Maya, kalau kelenjar tiroid sudah diangkat, apakah boleh mengkonsumsi noni? Boleh dong. Noni masih bisa dikonsumsi karena memang sifatnya kita dari sisi sehatnya membangun daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu bisa sambil membaca di chatting ya, ada Facebook Photo Challenge, bisa dibaca dan diikutin. Kemudian pertanyaan berikutnya, Budaya ya dok, untuk wanita yang menstruasi kurang lancar, bagaimana cara minumnya? Tensi darahnya rendah. Ya, kasusnya kenapa dulu? Kalau mau minum, silahkan coba dengan dosis yang sedikit dulu. Misalnya 1 sendok makan sehari sekali. Ya, kadang-kadang untuk menstruasi kurang lancar ini, apakah karena memang mau masuk menopause atau ada sesuatu di rahimnya. Nah, ketika mengkonsumsi noni juga diadaptasi dulu. Kadang-kadang malah nggak apa-apa, misalnya minum 3 kali. Tetapi tetap harus dikonfirmasi oleh tubuh sendiri apakah memang bisa mengkonsumsi dengan dosis tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, dosis atau takaran itu adalah standar yang dipakai untuk yang normal. Tetapi kalau kita merasa ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan, kita mesti hati-hati juga. Ya. Kemudian ada yang bertanya, dok, minum noni baiknya campur air atau langsung? Noni dan proargin mengandung L-arginin. Apakah boleh konsumsi keduanya? Minum dengan air atau tidak sesuai dengan selera. Karena noni itu rasanya enak. Boleh dikonsumsi dengan air, boleh juga enggak. Tetapi kalau kita mau mengambil manfaat noni yang asli, tidak perlu dicampur air. Tapi masing-masing kita berbeda kan ya. Respon tubuh kita atau lambung kita berbeda. Kemudian apakah noni dan proargin mengandung apakah boleh konsumsi keduanya? Boleh, tapi tidak bersama-sama Bapak Ibu. Ya, karena L-arginin di dalam proargin itu murni. Dia akan terserap sempurna kalau tidak ada apa-apa. Karena kalau ada yang lain akan menghambat penyerapannya. Boleh diminum keduanya tapi terpisah waktu. Kemudian Pak Toto, untuk yang darah rendah konsumsi sedikitnya berapa kali dan berapa mililiter? Seperti tadi saya katakan coba 5 mililiter dulu atau 1 sendok takar ya, bukan sendok teh ya Bapak Ibu. Kalau sendok teh atau sendok makan itu bentuk sendok sekarang macam-macam. Ada yang ceper, ada yang cekung. Tapi kalau sendok takar itu sendok obat itu 5 cc atau ada gelas ukur silahkan. Dicoba sekali dulu. Kemudian oke, sama ya pertanyaannya, berapa ikuti yang di kemasan atau kurang dari itu, bisa dicoba mulai 5 cc dulu. Untuk orang tua 90 tahun sering nyeri saat buang air kecil, apakah bisa? Bisa dicobakan, tetap dipantau karena umur 90 tahun itu biasanya banyak sekali kasus saluran kemih.
ya. Bisa dicobakan, tetapi kita tetap memantau bagaimana rasanya gitu ya. Tetapi kalau melihat indikasinya bisa dipakai dan bisa dicobakan, tentu dengan 1 sendok takar dulu, 5 cc dulu diberikan, kemudian dipantau bisa dinaikkan dosisnya menjadi 2 kali sampai 3 kali. Seperti saya katakan tadi, ternyata kadang-kadang orang-orang yang tekanan darahnya rendah setelah beradaptasi minum 3 kali aman-aman saja. Karena memang ini bukan obat Bapak Ibu ya, karena ini adalah nutrisi yang akan bersatu padu, itu nutrisinya itu akan bersama-sama untuk bekerja untuk sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dok, untuk menderita autoimun bagaimana? Autoimun adalah penyakit 1000 wajah ya. Ada 158 diagnosa autoimun. Ini yang dimaksud autoimun yang mana? Ada lupus, tiroid juga autoimun, kemudian diabetes tipe 2 juga sudah masuk autoimun, kemudian ITP, autoimun yang mana, dan tentu kondisinya bagaimana. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang penyakit, sekali lagi saya selalu mengejar atau saya akan kepoin karena sekali lagi nutrisi ini adalah akan lebih tepat diberikan kepada orang sehat, dan pada orang sakit kita menyentuh sisi sehatnya. Kemudian ada yang bertanya lagi, dok, apa Noni Plus bisa untuk penderita mah akut yang menderita insomnia juga? Bagaimana cara minumnya? Saya akan meluruskan lagi. Kemarin ada yang mengatakan sudah lama tapi akut. Bapak Ibu, mari kita menggunakan kata-kata yang tepat ya. Akut itu mendadak, kronis itu sudah lama. Jadi kalau kita orang itu sudah mah yang cukup lama, namanya kronis. Kalau akut itu baru kemarin. Mahnya baru kemarin itu namanya akut. Tapi kalau sudah lama itu namanya kronis ya. Nah, seringkali saya konfirmasi untuk memastikan. Kalau mahnya masih akut, ya masih akut berarti kemarin kan. Nah, mesti dievaluasi kenapa. Kalau sudah kronis ini agak repot. Mesti mencari akar masalahnya, ya. Karena tidak serta-merta noni akan menyembuhkan, tapi akar masalahnya dicari dulu. Kalau sudah ketemu, dua-duanya jalan. Menyelesaikan akar masalahnya dan noni mulai dikonsumsi. Tentu kalau mah ada yang bisa mengkonsumsi noni sebelum makan juga ada, tapi ada juga yang mesti harus makan. Ini yang mesti digali dulu. Ketika mengkonsumsi noni sebelum makan itu lebih bagus sebenarnya. Dan ada juga yang tidak merasakan apa-apa walaupun rasanya agak asam-asam, ya. Apalagi ada insomnia. Sebenarnya insomnia dan sakit mah itu berkorelasi sekali Bapak Ibu. Seringkali insomnianya karena mah atau mahnya karena insomnia. Nah, itu cari akar masalahnya. Akar masalahnya tadi functional medicine tree tadi, apakah dari ada konsumsi makanan yang buruk atau saluran cernanya, itu jadi PR-nya banyak. Tetapi ketika kita mencari PR yang banyak itu akan lebih mudah mengkonsumsi noni, sehingga kita bisa tahu bahwa noni itu harus bekerja sama dengan yang lain. Halo Bapak Ibu, sorry ada kesalahan teknis yang tidak bisa dikendalikan oleh saya sendiri. Mudah-mudahan tadi materinya sudah sampai dan bisa diterima ya. Ada beberapa pertanyaan yang ternyata akhirnya tidak bisa saya baca, tetapi mudah-mudahan pertanyaannya mirip-mirip dan tadi penjelasan saya sudah bisa diterima. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin berpesan saja untuk penggunaan noni di dalam keseharian kita tetap menjadikan sebuah diperhatikan bukan untuk diminum terus-terusan.
ya. Ada tubuh kita itu bukan botol yang dikasih air terus-terusan, terus tidak ada batasnya. Justru tubuh kita itu membutuhkan variasi. Misalnya kita ada kasus mengkonsumsi noni karena cocok. Saya menyarankan noni diminum 5 hari dalam seminggu, kecuali ada kasus. Noni diminum 5 hari dalam seminggu, kemudian 2 harinya mengkonsumsi yang lain. Kecuali kalau ada kasus khusus, misalnya ada tumor. Saya biasanya menganjurkan noni diminum berturut-turut, bisa sampai 1 atau sampai 2 bulan, sambil dipantau. Sekali lagi, noni bekerja di sisi sehat, menguatkan ataupun menghambat atau menghentikan peradangan. Kita tahu bahwa tumor itu adalah peradangan yang kronis dan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak baik ataupun tidak seimbang. Kita ingat sangat efektif sekali kalau kita sadar dan kita tahu akar masalahnya apa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi akan lebih baik kalau kita tahu akar masalahnya. Bapak Ibu, ini kita sudah sampai penghujung waktu. Saya mengingatkan lagi, ada Facebook Foto Challenge. Ya, ada Bapak Ibu bisa lihat ya, masih bisa lihat ya di chatting ya. Dan bagi Bapak Ibu yang bisa mengikutinya silakan, atau Bapak Ibu yang tahu Facebooknya Sinergi bisa diikuti. Karena ada hadiah ya, sepertinya ya. Nah, mudah-mudahan hadiah ini bukan hanya sekedar hadiah-hadiahan, tapi hadiah beneran ya. Tapi memang hadiah beneran. Sehat selalu Bapak Ibu, di rumah aja, dan kita tetap semangat, kita ikuti aturan pemerintah, walaupun kita kepengen pulang, tapi kita nggak bisa pulang demi untuk semuanya. Karena ketika kita menjaga diri kita, maka kita menjaga orang lain. Orang lain, kita saling menjaga, maka kita akan tetap sehat. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas sedikit ada sesuatu trouble, dan kita bisa sambung lagi minggu depan. Mari kita tetap jaga kesehatan. Anda di rumah minum apa? Sampaikan, entah itu noni, entah itu klorofil, silakan ditulis di sebuah kertas dan kita foto diri, kita bisa sharing kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita ada di rumah dengan mengkonsumsi produk Sinergi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat